Ini market yang pertama tuh, jadi abangnya tuh jelasin sebelum penambangan kan ada kayak infrastrukturnya gitu. Nah yang dilihatin itu jalanannya, office atau tempat kantornya gitu di sekitaran pitnya, jadinya dia kayak kurang terang gitu. Sama terus ada meeting, ini sebenarnya office sih bukan gardu, tapi salahnya itu karena terlalu deket sama pitnya, seharusnya jaraknya tuh 2 kilometer. Terus bentar, oh iya ini tuh sebenarnya tadi tuh di sana tuh ada samnya tapi tempatnya salah naruhnya. Kalau lihat secara langsung tadi tuh ada kayak kecil banget di sini, tapi ini ketutupan, harusnya samnya tuh ada di sini. Ini ada kursornya nggak sih? Ada ya. Terus bentar. Nah, terus jalan untuk masuk ke pitnya ini terlalu kecil. Harusnya kan dia tuh tiga kali dari alat beratnya kan. Ini cuman 1,5 gitu dari alat beratnya. Jadinya dia terlalu kecil buat alatnya. Terus juga kan kalau misalkan ada SAM itu harus ada pompanya, tapi ini nggak ada pompanya. Sama singkapan batu baranya itu harusnya nggak kayak gini nih tuh, tadi tuh katanya harusnya ada apa sih tempat batu bara itu, stockpile. Nah stockpilenya itu harusnya nggak di sini. Ini batu baranya nggak tahu kenapa ada di sini. Terus ini ada crusher buat ngancurin batu baranya sebelum diangkut pakai belt conveyor. Ada ya ini, oh ya ini ada stockpile-nya ya. Nah harusnya tuh tadi gimana sih, bentar, harusnya ada batu baranya di stockpile-nya. Terus ini ada settling pond buat buat penyimpanan air gitu, untuk pengolahan air pokoknya. Mana lagi ya? Ini singkapan batu bara. Ini tuh tadi tuh kalau misalkan di jasin waktu di Klep Prismin tadi, ini tuh lahan buat reklamasinya, tapi ini bisa dibilang lahan reklamasi atau bisa sebagai pembibitan. Kalau ini nggak tahu deh strike-nya. Mana lagi? Katanya sih ya, nanti kita bakalan ditanya arahnya kemana. Ini kayak strike-nya arahnya ke sini gak sih? Strike. Sama, oh ya, kemiringannya itu kan ada maksimal kan, nggak boleh lebih dari 90 ya. Kalau di PPT tuh kayaknya ada deh. Pokoknya banyak-banyakin baca materi PPT juga sih, biar tahu materinya. Sama banyakin istilah-istilahnya juga, sama artinya, kegunaannya. Ini juga bekas topsoilnya juga nggak tahu di mana. Kan ini harusnya ada gitu. Ini sistem penambangannya open pit, metodenya open pit. Oh iya, kemarin kata Kak Ana tuh waktu mereka kelompok buat majunya tuh bebas, nggak sesuai nih.
Iya. Iya, mau terakhiran aja. Iya, bisa. Tadi tuh ada 4 deh. Ini satu, dua, tiga, 4. Terus ini ada satu lagi marketnya, tapi banyak yang salah gitu loh yang ini. Nah, jadi tadi yang ini gak dibahas karena marketnya gak jelas. Terus market yang kedua itu yang ini. Ini dia lumayan lengkap sih, tapi ada salahnya juga. Bentar ya, ini miring, masih miring. Gak ada yang nge-record ya? Gak ada suruh nge-record ya? Ada. Oke, Maya. Kalau ini tuh dia listriknya ada, tapi terlalu deket sama pitnya. Penempatannya yang salah. Terus sama office-nya juga terlalu deket dengan pit. Harusnya berjaraknya 2 kilometer. Ini jalan buat masuk masuk ke pitnya juga terlalu kecil. Iya sih jalan masuknya. Ini tadi katanya tuh pompanya, terus di bawah ini udah ada stam. Ini ada settling ponnya. Terus ini ada stockpile. Ini ada topsoil atau overburden gitu ya. Tumpukan overburden. Iya ini masih sama tambang terbuka. Metodenya juga open pit. Terus kurang fasilitasnya tuh kayak untuk perawatan mobil, perawatan alat-alat beratnya gitu dibutuhin. Di bagian sini juga ada tempat reklamasinya, tapi ini tuh bukan
reklamasi yang bekas pit gitu karena deket sama office. Jadi ini kayak lahan pembibitan aja. Kalau misalkan ditanya ini tuh lebih ke pembibitan. Karena kalau misalkan lahan bekas tambang yang udah direklamasi, dia terlalu deket sama kantornya. Nah, tadi tuh satu lagi kekurangannya itu dia nggak ada pengangkutan belt conveyor gitu, nggak kayak yang market sebelumnya. Jadi ini stockpile-nya bingung mau dikemanain kan, cuman diem di sini doang. Harusnya tuh kayak ada tempat untuk pengangkutannya gitu. Terus market yang ini tuh udah lumayan bagus sih tadi. Kata abangnya udah lengkap, tapi dia nih cuman fokus ke bagian penambangannya doang. Jadinya dia nggak ada office. Terus jalannya ini udah gede, tapi terlalu curam. Jalannya ini udah lebarnya udah sesuai, tapi terlalu curam gitu ke bawah. Sama ini di dalamnya udah dasam. Terus dia udah nyambung ke pompa, terus dia nyambung ke settling pond juga. Ini ada ini ada topsoil. Nah, topsoilnya tuh dia dipisahin sama overburden. Jadi ini overburden, ini topsoil. Terus di sini ada stockpile. Ini ada lampu-lampu buat penerangan. Tapi listriknya tuh kayak jauh gitu dari lokasi penambangannya. Jadi di sini cuma kelihatan lampu-lampunya aja. Nah, tadi abangnya bilang ini tuh bench ada satu, dua, tiga, empat. Nah, terus nanti tuh kita ditanyain arah kemiringan strike-nya sama dip-nya. Oh ya, terus market yang tadi yang sebelumnya itu di sini ada lampu-lampunya gitu. Ini lampu-lampunya. Sama kekurangannya lagi tuh nggak ada rambu-rambu. Kayak rambu-rambu peringatan gitu dia nggak ada. Ini juga nggak ada rambu-rambunya. Ini ada si lampu tapi kurangnya itu nggak ada rambu-rambu. Ini market underground agak nggak jelas juga sih marketnya tuh gimana. Tadi kesalahan yang pertama itu dia nggak ada pintu masuk buat ke dalamnya. Jadi kayak ini tuh atap, terus tiba-tiba udah di bawah aja gitu. Jadi nggak ada tempat jalannya. Terus yang pipa-pipa ini tuh untuk ventilasi udara di dalam undergroundnya. Ini tuh kayak tempat tempat udaranya gitu supaya masuk ke dalam undergroundnya. Ini tadi pakai metode set sublevel 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 apa ya tadi? Sublevel caving deh. Sublevel caving.
Bentar ya, burem banget ini. Ini kan metodenya survival caving. Terus di bagian ini juga nggak ada listriknya, sama nggak ada lampu buat penerangannya juga nggak ada. Ini tadi pas dijelasin namanya tuh cage, tulisannya CAGE, buat pengangkutan orang deh. Catch itu buat ini ya, ngangkut orang ya. Iya, tapi buat alat beratnya tapi nggak ada. Jadinya itu salah satu kekurangannya tuh nggak ada alat beratnya tuh masuknya dari mana gitu. Karena dia langsung aja ke bawah nggak ada tempat masuk. Oh ya sama nanti tuh ditanyain syarat-syarat buat sublevel caving itu apa aja. Bentar deh ada di PPT. Ini sublevel caving. Jadi kalau underground itu kan biasanya ditambang itu kayak emas atau mineral-mineral lain. Nah, terus yang di marketnya itu nggak ada tempat gimana kita lihat emasnya gitu nggak ada dia. Biasanya nambang emas sih. Sal, ini POV-nya setelah masuk masuk di goa itu apa? Dari mana sih? Masih bingung gua. Nah iya kan, masuknya itu nggak ada kan dia. Makanya itu jadi salah satu kekurangan dari marketnya itu masuknya nggak ada dari mananya gitu. Tiba-tiba udah kayak gitu aja bentukannya. Berarti itu udah di bawah tanah ya Iya, posisinya? udah di bawah tanah. Oh, oke oke. Oh ini Ali pada ngirim yang lebih jelasnya bentar deh. Enggak, katanya kalau yang underground itu emas. Dia juga kurang fasilitasnya juga sih. Kayak office-nya tuh dia nggak ada tempat buat benerin alat-alat beratnya juga nggak ada dia di dalam sini. Iya, ini juga kenapa harusnya kan nggak ada kereta ya di dalam bawah tanah. Sama ventilasinya nggak tersebar ke seluruh ruangan.
Tinggal gue masih di keretanya. Iya kan, keretanya juga nggak tahu nih. Sumpah yang underground ini emang nggak jelas banget tuh, masih bingung juga. Oh, keretanya tuh yang paling bawah itu tuh, paling kanan paling bawah. Iya, tapi kenapa ada kereta di dalamnya? Sama kan ini kan kita harus ada yang mau ditambang kan, tapi ini tuh nggak kelihatan mineral yang mau ditambang itu nggak ada kan di market ini. Terus tadi abangnya bilang tuh harus ada penyangga kayak jaring-jaring besi gitu, namanya ram. Jaring jaring besi. Iya, ram jaring besi. Terus ini tuh dia pakai pilar buat penyangga. Ini tadi dikasih tahu deh namanya, tapi lupa bentar. Kalau marketnya Boy milih jangan milih yang underground gak sih? Jujur iya, yang open pit aja. Ini jalan gak sih jalan buat ngangkutnya? Sabar. Mana ya? Oh iya, tadi yang dibuang tempat pembuangan topsoil itu namanya disposal. Ini disposal. Yang belum tuh ini. Tapi tadi juga nggak terlalu dijelasin karena ini tuh kayak banyak salahnya gitu. Dia juga bentukannya tuh kenapa kayak gini. Terus jalannya tuh kan dari sini terus langsung ke sini. Sama kemiringannya itu lebih dari 90 derajat deh. Ya, lebih dari 90 derajat kan nggak boleh. Kalau misalkan lebih dari 90 derajat. Nah, kan yang lain tuh nggak ada tempat pengeborannya. Nah, ini tuh dia ada buat ngebornya. Ini juga kantornya terlalu dekat sama pit. Ini ada lahan buat pembibitannya. Sama cuman gini doang dia. Ini SAM. Tapi SAM-nya tuh kayak terlalu jauh gak sih? Ini tempat tambangnya. SAM-nya di sini. Terus ke atas sini ada pompanya. Nggak ada settling pond. Pokoknya yang ini banyak banyak kekurangannya kalau yang ini. Untuk
Oh, nentuin strike and dip-nya gimana sih caranya? Nah, bingung juga sih strike and dip-nya. Tapi kalau yang strike itu kita tentuin aja nggak sih arahnya kemana. Tadi tuh kayaknya yang market ini tuh ada. Ini tuh market buatan Kak Sherlita, Kak Ana mereka deh. Tadi ada nama-namanya. Ini tuh dia termasuk yang bagus karena pas di settling pond ini dia ada jalur pembuangan airnya kemana juga nih. Jadi kayak ada jalur buat pembuangannya. Nah, besok misalnya kita Tanyain suruh milih caranya. itu, kalau Coba kita suruh sih. milih itu kita pilih yang ini aja, soalnya filenya kan udah dikirim ke share juga tadi. Nah iya, kalau misalkan disuruh jelasin pilih yang ini aja. Iya dari benchnya. Ini tadi tuh kayak ada tahu arahnya dia. Kan katanya kan kalau batu bara itu dia kayak adanya tuh kayak segaris gitu kan. Nah, jadi dia ada arah batu baranya gitu, tapi nggak kelihatan ya di sini. Berarti tinggal strike sama dipnya ya. Ada catatan kayak barang-barang gitu nggak? Ini barang. Catatan barang. Alat-alatnya gitu loh, yang di sini yang ini topsoil, yang ini apa gitu loh. Ada nggak? Ya Allah, tadi Enggak. kan udah dijelasin, Benjir. Ya, biar kalau ada catatannya kan lebih mudah. Iya sih. Pami ada nggak yang filenya itu dari Kak Sirlita? Ada seng. Mau. Aku share juga di sini, share screen. Apa kayak mana? Share WA aja coba. Cuman yang punya kasir itu dia pure laporan, soal nggak ada dibuat. Yang base itu yang mana gambarnya nggak ada dibuat, pure laporannya doang. Tapi ada nggak strike dipnya? Ada seng, ada. Ada kan? Masih bingung soalnya yang bagian strike dip. Perlu banget sih. Materi. Dari modul 1 ini mah. Dari pertambangan. Takutnya ditanyain gitu juga. Oh iya. Ini UAS gede Bagi banget. dulu tugasnya. 50% UAS gila. Apa sih kontol? Yang dikirim di grup Akrinium ini marketnya beda nih.
Oh, ini punya kasir kita. Kata Winter sini bawain makanan. Anjing, jual lah nama, nggak ada. Kalau lebih makanan ya. Nah kan awak lo sudah mampir mapuan. Force deh. Lama majuan kamu tuh force deh. Jadi kok ya bapak saran tuh balik maju makanan. Apa sih? Apa awal?